Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Dewan Guru sekalian yang telah sempat hadir dalam kegiatan PKJ PJOK Lampung Utara. Saya sendiri sebagai presentasi hari ini yaitu tentang rencana dan tindak lanjut kegiatan PKJ PJOK Lampung Utara. Materi ini tentang rencana belajar berbasis proyek dengan komunitas belajar. Ya, mungkin di sekolah-sekolah kita banyak sekali kompel-kompel atau komunitas belajar karena kaitannya dengan fase A, B, dan C. Fase A yaitu kelas 1, 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Dan dari materi ini kemungkinan nanti akan saya gunakan fase C ya. Kurang lebih anak kelas 5 dan kelas 6 yang akan saya sampaikan beberapa yang dijadikan untuk kegiatan-kegiatan materi tentang RTL, Rancangan Tindak Lanjut. Untuk masuk ke materi ini, kita lihat dulu latar belakang atau pendahuluannya. Mengapa saya munculkan gambar ini? Banyak sekali sebenarnya materi-materi yang akan saya sampaikan. Mungkin bisa jadi kaitan dengan PJOK. Salah satunya mungkin ada olahraga tradisional ataupun permainan bola besar, bola kecil. Tapi yang saya anggap urgent atau urgent di sekolah ini yang saya lihat yaitu tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah ini jadi sangat penting bagi saya untuk saya angkat ke materi ini karena kita bisa lihat ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, sampah-sampah yang di sekitar sekolah, baik di lapangan ataupun di lingkungan kelas, di lorong-lorong kelas maupun WC, kita seringkali lihat berserakan sampah ini. Nah, mungkin mengapa saya mengambil materi ini karena memang saya anggap ini materi yang sangat urgent atau penting. Bisa saja saya mengambil tentang materi tentang permainan tradisional yang saya sampaikan tadi, tapi yang ini mungkin saya anggap sangat penting. Mungkin ini bagian dari materi kebugaran ataupun budaya hidup sehat yang ada di materi PJOK ya Pak ya. Terus kita lihat ini salah satu landasan saya mengambil materi ini. Mungkin hampir rata-rata di sekolah kita ketika anaknya jajan atau makan minum segala macam lupa dengan sadar dirinya mereka terkait dengan apa dan tanggung jawab mereka sebagai siswa untuk mengembalikan sampah yang sudah dimakan mereka atau bukan sampah ya, makanan yang sudah dimakan dan sisa makanan itu menjadi sampah di lapangan. Bisa jadi bertumpuk dan makin banyak. Mungkin itu bukan merasa tanggung jawab mereka. Makanya ini yang jadi hal penting untuk kita arahkan kepada mereka. Bukan cuma anak-anak ya, mungkin kita juga sebagai guru untuk lebih proaktif terkait hal tersebut. Ini salah satunya yang kita bisa lihat di lapangan. Yang kedua, hal ini juga yang bisa menjadi mungkin daya tarik orang untuk melihat kita sebagai sekolah yang mungkin dianggap memiliki kualitas yang cukup dilihat dari wali-wali murid. Yang saya khawatirkan ketika wali murid mengantar bekal ataupun mengantar anaknya ke sekolah, melihat sampah yang berserak-serakan, bukan hanya kita yang malu, bukan cuma kita sebagai dewan guru yang malu, mungkin sebagai yayasan pun nanti kegiatan ini mungkin jadi agak riskan untuk kita lihat yang kita sebagai guru aja agak riskan, apalagi mungkin wali murid datang melihat sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Ini salah dua ya, dari tadi salah satu, salah dua, dan ini ada lagi. Nah, ini salah satunya WC ya. WC ini menjadi juga target utama. Mungkin anak-anak belum sadar diri terkait dengan buang hajat mereka untuk selalu disiram atau selalu diperhatikan. Buang air besar atau kecilnya ini contoh sedikit ya, mungkin buang air besar bisa jadi ada belepotan di sebelah sininya ya. Jadi ya, ini salah satu contohnya. Ini menjadi peran penting juga karena
bau yang tak sedap mungkin sering tercium aromanya ketika kita kilar-kilir melewati kelas atau mengarah kelas yang memang lokasinya mendekati WC, ya. Pendahuluan, kebersihan lingkungan sekolah sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang nyaman, sehat, dan aman. Sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, seluruh warga sekolah, siswa, guru, staf perlu berperan aktif dalam menjaga kebersihan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah melalui kegiatan yang terstruktur dan menyenangkan. Artinya memang kita harus berpola. Ketika hal itu menjadi tekanan buat mereka, juga mungkin mereka juga jadi jenuh. Ketika hal yang terus menerus kita lakukan dengan cara yang monoton, mungkin harus ada cara-cara lain. Ketika apa yang baiknya ini kita mau kita lakukan untuk mengubah mindset mereka terkait dengan sampah tadi. Selanjutnya, latar belakang saya mengapa mengambil materi ini mungkin saya sudah jelaskan tadi. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat sangat penting bagi kenyamanan dan kebersihan proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan tempat untuk membentuk karakter, membangun kebiasaan positif, dan mengembangkan nilai-nilai sosial bagi siswa. Salah satu nilai yang perlu ditanamkan sejak dini adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tentang menciptakan tempat yang nyaman untuk belajar, tetapi juga merupakan bagian dari pendidikan yang lebih luas untuk membentuk siswa yang bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kebersihan di lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh warga sekolah, baik siswa, guru maupun staf, yang memberikan dampak positif yang luas bagi kesehatan, kualitas pembelajaran, serta kelestarian lingkungan. Mungkin kita tidak menyadari dengannya adanya sampah di sekitar kita mungkin menjadi penyakit-penyakit baru yang bakal mungkin muncul, difteri atau penyakit yang lain, ya. Jadi sampah-sampah yang memang membusuk bisa jadi menyebabkan timbulnya penyakit atau kuman-kuman yang mengakibatkan kita terserang atau mudah sakit, bisa jadi, ya. Selanjutnya yaitu tujuan program ini ialah tujuannya yang pertama meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, mendorong perilaku proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, melibatkan siswa di kegiatan kebersihan yang berkelanjutan. Ini penting bagi saya di nomor 3 ini, karena ada beberapa step yang harus dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Yang keempat, mengurangi sampah yang tidak terkelola dengan baik di lingkungan sekolah. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman untuk belajar. Capaian langkah-langkah dan hasil. Selanjutnya yaitu, kalau untuk capaian yang diinginkan bagi kita atau saya sebagai pemateri, yaitu lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, meningkatkan kesadaran siswa dan guru untuk merubah perilaku terhadap sampah yang berbentuk budaya gotong royong, peningkatan citra positif sekolah. Jadi capaian yang ingin seharusnya kita angkat yaitu supaya mereka sadar akan hal sampah tadi, supaya mereka tidak semena-mena atau memang tidak memiliki tanggung jawab terkait apa yang sudah mereka lakukan ketika melakukan kesalahan di tempat lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu tentang langkah-langkah. Ada gambar di sini yaitu pahlawan kebersihan. Ini langkah-langkahnya. Jadi ini titik penting bagi materi ini, yaitu yang pertama membentuk tim kebersihan sekolah. Yang kedua sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Terus yang materi kedua menyusun jadwal kebersihan. Yang ketiga pengelolaan sampah yang efektif. Yang keempat kampanye kebersihan. Yang kelima penerapan program pengurangan sampah. Yang keenam, pemberian penghargaan dan apresiasi. Dari 6 langkah-langkah ini, salah satunya diantaranya berharap adanya satgas atau satgas kebersihan. Sudah saya sampaikan juga ke waka kurikulum, waka kesiswaan terkait satgas kebersihan. Tujuannya
Nanti yang sering kita lihat ketika jam istirahat pertama ya Bapak Ibu ya, jam istirahat pertama mungkin dengan semangat yang luar biasa anak-anak dari beberapa pembelajaran yang mereka sudah lakukan dari pagi hingga pukul 9.30 itu mungkin banyak menguras tenaga atau pikiran mereka. Setelah itu mereka melakukan istirahat. Istirahat itu artinya ada yang melakukan makan minum, ada juga yang melakukan kegiatan di luar pembelajaran seperti berolahraga ataupun yang lain. Tapi ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, lupa dengan tanggung jawab mereka. Salah satu contohnya mungkin dulu pernah kita gemakan untuk tidak menggunakan plastik ya, tapi mungkin seiringnya waktu hal tersebut hilang, luntur seiringnya waktu. Jadi muncul kembali plastik-plastik yang ada di sekolah atau lingkungan kita, tumblernya yang dulu kita memang setiap kegiatan menggunakan tumbler, tapi makin ke belakang juga mungkin makin hilang. Jadi memang seharusnya ada gerakan-gerakan baru lagi yang harus kita sampaikan. Yang pertama lagi, pembuatan tim kebersihan sekolah. Bisa kita contohkan, kita gunakan fase C. Fase C itu kelas 5 dan 6, tapi mungkin kita titik beratkan untuk kelas 6. Karena biasanya kalau ada kelas 6 di lapangan yang menegur anak kelas di bawahnya biasanya tidak menerima, biasanya nolak mereka. Nah, kita gunakan mereka sebagai kegiatan intinya mereka yang melaksanakan. Kelas 6 dibagi, kelas 6 ada 5 kelas. Bisa jadi setiap harinya itu piket satu kelas satu hari. Misalkan hari ini kelas A, kelas 6A, tapi yang berpiket hari ini hanya 6 orang, berputar. Jadi 6 orang itu bertugas menjadi satgas kebersihan. Ketika jam istirahat mereka berada di titik-titik lapangan. Ketika adik kelas yang membuang sampah, mereka yang menegur. Dengan cara apa? Kita sematkan tulisan satgas kayak kantinas ya. Bisa jadi seperti itu. Kayak mungkin hari Senin ada dokter ya, ada dokter upacara ya. Jadi kalau banyak pingsan ataupun ada yang mereka bisa mengantar. Nah ini jadi mereka jadi satgas kebersihan dengan menunjukkan mungkin di bagian lengan mereka sebagai tulisan satgas kebersihan. Jadi mereka bisa menegur kawan-kawannya. Untuk tujuannya apa? Supaya mereka bertanggung jawab, supaya mereka berani mengungkapkan pendapat, supaya mereka berani menyampaikan kesimpulan apa-apa yang harus dilakukan, seharusnya yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi nanti juga menjadi teguran bagi adik-adik kelasnya. Nanti mungkin mereka juga seharusnya menjadi seperti itu nanti di kelas 6. Harus menjadikan contoh atau teladan adik-adik kelasnya nanti yang di bawahnya. Itu salah satu cara. Mungkin belum kita coba ya, tapi nanti mungkin kesempatan berikutnya akan kita coba seperti apa nanti respon-respon. Pasti ada plus minus yang ada di lapangan, tapi kita cek dulu nanti seperti apa respon-respon yang ada di lapangan. Nah, yang kedua yaitu menyusunkan jadwal. Bisa jadi di hari Senin itu kelas A, Selasa kelas B. Mungkin kan kita sekolah mungkin sampai dengan hari Jumat ya. Cukup dengan 5 kelas di rolling jadwalnya dengan satu hari dibuat kurang lebih 5-6 petugas satgas. Nanti mungkin mereka diberikan waktu istirahat 15 menit setelah dari mereka menjadi satgas tadi. Jadi kita juga harus kasih kompensasi mereka untuk mereka juga beristirahat ketika mereka melakukan kegiatan menjaga kebersihan. Mereka sebagai pahlawan kebersihannya. Ini saya bentuk seperti ini karena mereka yang nanti mengarahkan untuk kegiatan itu berjalan dengan baik. Terus kampanye kebersihan kita bisa pasang flyer ataupun pamflet untuk supaya mereka paham akan pentingnya kebersihan. Kebersihan itu juga sebagian dari iman ya. Jadi kita juga harus menjaga iman kita dengan menjaga kebersihan di lingkungan ya. Terus penerapan pengurangan program pengurangan sampah. Nah, sampah-sampah yang tadi sebenarnya bisa kita pilih-pilih sebagai mungkin ada yang tahu ya, mungkin kelebihan sampah yang bisa kita pilih sebagai keterampilan atau kerajinan tangan ya. Jadi bagian dari program P5 nantinya. Jadi ya
Terus pemberian penghargaan. Nah, bagi siswa-siswa yang memang atau sebagai petugas yang memang gesit, elit atau semangat untuk bekerja atau bukan kerja ya, untuk memunculkan bertugas, memunculkan tanggung jawabnya, mereka diberikan apresiasi dari guru-guru atau wali kelas ataupun dari sekolah. Selanjutnya yaitu tentang hasil. Tadi capaian, langkah-langkah dan hasil-hasilnya yang kita harapkan supaya kegiatan ini dapat membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hasil dari proyek ini akan membuktikan bahwa kebersihan bukan hanya kewajiban, tetapi juga tanggung jawab bersama yang dapat menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan. Terus struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama merupakan kegiatan kokurikuler. Kokurikuler itu memang kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan ya, tapi mereka ada di luar lingkupnya. Melibatkan komunitas belajar SD dan Sarobani, terus melibatkan siswa kelas 5 dan 6 sebagai pahlawan kebersihan. 4. Mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Yang kelima, direncanakan dalam bulan Desember nanti ya, bersamaan dengan agenda rapat bulanan. Kalau nanti mungkin disampaikan, program ini akan disampaikan kembali, nanti disiapkan mungkin slide yang seperti ini kembali di rapat bulanan. Yang keenam, mitra kerja yaitu komunitas sekolah, wali murid dan warga sekitar. Rencana evaluasi yaitu rencana yang dan pelaksanaan yang konsisten menjaga kebersihan lingkungan sekolah akan memberikan dampak positif. Kurang lebih sama ya kata-kata yang harus disampaikan. Memang dari capaian hasil dan langkah-langkah tadi semua harus sinkron terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Kemungkinan tantangan ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah memang memiliki tantangan yang cukup besar. Bukan perkara mudah ya Bapak Ibu ya. Ketika kita nyuruh anak-anak, kalau kita juga tidak mencontohkan untuk mengambil langkah awal memberikan contoh mereka juga mungkin berat karena kita hanya menyuruh saja, tidak melakukannya. Nah, kita namun dengan pendekatan yang tepat dan tantangan tersebut bisa diatasi melalui keterlibatan aktif semua pihak, siswa, guru, staf, orang tua dan masyarakat, serta melalui kegiatan edukasi yang pengelolaan yang baik. Kebersihan lingkungan sekolah dapat menjaga dengan baik. Penting untuk terus memberikan motivasi, edukasi, memantau pelaksanaan program dengan tujuan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan dapat tercapai. Oke, kegiatan hari ini penutup yaitu proyek pahlawan kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya untuk menciptakan ruang belajar yang nyaman, tetapi juga membentuk kebiasaan positif. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan program RTL ini, rencana tidak lanjut dengan basic program proyek ya. Jadi kita diharapkan dapat saling berkolaborasi, tapi tujuannya menitik beratkan pada kegiatan anak, supaya anak yang beraktif, anak yang aktif, anak yang memiliki kemampuan kreativitas mereka masing-masing. Tujuannya berpusat kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada beberapa pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan kaitan dengan presentasi yang ada di depan ini, dipersilakan. Kapan mau exam ya kita nih? Kapan mau kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, program ini sebenarnya bagus ya Pak ya. Pertanyaan cuma satu, kapan kita laksanakan? Yang lama-lama. Terima kasih Pak Andre atas pertanyaan atau masukannya. Kapan program ini akan disampaikan atau akan dilaksanakan? Secepatnya Pak. Ya, program ini akan disampaikan melalui Kombel atau komunitas belajar sesuai dengan kesepakatan terlebih dahulu Pak. Jadi kita tidak mengambil keputusan
tidak langsung ataupun tidak langsung action, tapi sesuai dengan kesepakatan dan alur musyawarah. Yang pertama nanti akan disampaikan ketika rapat kegiatan bulanan. Yang kedua akan disampaikan ke komunitas-komunitas belajar agar kira-kiranya ada masukan-masukan apa yang akan disampaikan nantinya. Gitu Pak, kurang lebih seperti itu. Atau ada hal lain yang ingin ditambahkan? Ada lagi yang ingin menambahkan atau memberi masukan kepada presentasi hari ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti tadi kata Pak Andri, program ini memang sangat bagus. Ya, mungkin harus nanti ada sosialisasi sebelumnya. Contohnya ketika upacara, ini harus disampaikan kepada anak-anak biar bangga mereka pakai satgas. Contohnya pakai kayak apa? Nah itu nanti takutnya kalau nggak ada sosialisasi dari kawannya, kebersihan takut gitu. Makanya digalakkan kepada anak-anak biar mereka bangga pakai itu maksudnya. Baik Pak, nanti akan disampaikan ke waka kesiswaan terkait dengan penyampaian kapan baiknya untuk menitipkan ketika penggunaan satgasnya, menjadi apresiasi atau kebanggaan bagi mereka. Oke, terima kasih Pak masukannya Pak. Ada lain yang ingin menambahkan? Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat. Ya, untuk kegiatan hari ini saya Eko Supriyanto pada kegiatan diseminasi PKG PJO Kampung Utara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu, tenaga atau usahanya yang mungkin sibuk dengan kegiatannya, menyempatkan duduk bersama untuk merembukan program-program RTL berbasis proyek pada kegiatan hari ini. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada waktu saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.